Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1970 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia, bin Salum bin Sadok bin Ahitub, bin Amaria bin Asaria bin Merayot, bin Seraya bin Uzi bin Buki, bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Esra dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Sampai Raja Persia, Raja Artasasta memberikan privilege, memberikan segala yang diingini Esra. Haleluya. Tangan Tuhan menyertai dan melindungi Esra, sehingga Esra disenangi oleh Raja Persia, Raja Artasasta. Haleluya. Lihat ayat 27 dan ayat 28a di sana. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Di pasal 7 kitab Esra. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Raja Persia sehingga raja memberikan fasilitas penuh kepada Esra. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ingin seperti Esra. Amin. Semuanya diberkati Tuhan.
Dia disenangi oleh pembesar-pembesar, termasuk Raja Persia. Saya percaya itu, saudara, adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Kalau kita bisa kenal, terlebih lagi disenangi oleh Raja. Sehingga apa yang dia butuhkan, semuanya diberikan oleh Raja kepada Ezra. Pertanyaannya, apa yang membuat Ezra begitu spesial? Saudara, yang pertama, saya belajar di ayat 6 dan ayat 10. Di sana, firman Tuhan saya bacakan sekali lagi. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa, yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Ezra begitu spesial? Karena yang pertama, di ayat 10 di sana, Ezra telah bertekad. Bertekad itu sama artinya dengan berniat. Berniat untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita punya tekad, punya niat untuk belajar firman Tuhan, kita pasti Tuhan akan buat sama seperti Ezra. Amin. Saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 10 ini berkata begini. Hal ini disebabkan Ezra telah bertekad untuk mempelajari dan menaati hukum-hukum Tuhan, serta mengajarkan hukum-hukum itu kepada bangsa Israel. Haleluya. Jadi, dari firman Tuhan ini jelas kita dapat melihat Ezra begitu spesial, diperlakukan istimewa oleh Raja Persia karena ada campur tangan Tuhan di sana. Tuhanlah yang menggerakkan hati Raja Artasasta. Kenapa? Karena Ezra bertekad, berniat untuk belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Sehingga mereka betul-betul menjadi sama seperti Raja Artasasta, memfasilitasi semua keperluan kebutuhan, baik itu dalam pelayanan maupun kebutuhan pribadi dari Ezra. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memiliki niat hati untuk belajar firman Tuhan, saudara, apa yang kita lakukan itu Tuhan sudah senang. Kalau Tuhan sudah senang, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, menyenangi kita. Amin. Saudara, saya merenungkan begini. Satu hal yang membuat orang tua kita senang adalah ketika anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Itu sudah cukup. Amin. Saudara, buat apa anak-anaknya sukses, punya bisnis luar biasa, penghasilan besar, tapi kehidupan anak-anaknya tidak hidup takut akan Tuhan? Itu pasti, saudara, membuat hati orang tua itu gundah gulana, saudara. Stres pastinya. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak hidup takut akan Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti senang dan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendukung, mensupport kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Ezra baik dalam pelayanannya didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ezra membulatkan hatinya, dia bertekad, dia berniat untuk meneliti, untuk mempelajari firman Tuhan.
dan Tuhan melunakkan semua hati orang-orang yang ada di sekitar Ezra. Saudara mau melunakkan hati-hati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang tadinya mungkin tidak suka dengan kehadiran saudara. Yang membenci saudara. Tuhan akan gerakkan hati mereka. Yang tadi kontra menjadi pro. Yang tadinya tidak senang menjadi senang kepada saudara. Kenapa? Karena saudara belajar kebenaran. Haleluya. Yang kedua, dari Ezra kita belajar, saudara. Apa yang membuat dia spesial? Masih di ayat 10 di sana dikatakan begini. Dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra menjadi pelaku-pelaku firman. Dia bukan hanya menguasai kebenaran firman Tuhan, tetapi dia menerapkannya dalam kehidupannya. Ada berapa banyak orang, saudara, sama seperti dengan ahli-ahli Taurat. Betul menguasai firman Tuhan. Wah, dia hafal betul. Dia tahu cerita firman Tuhan. Tetapi ahli-ahli Taurat itu tidak melakukan, tidak menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga kehidupan mereka betul-betul menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kehidupan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Betul mereka sangat-sangat agamawi. Mereka betul-betul paham firman Tuhan, tapi sayang, mereka tidak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Saudara dengar ini baik. Ada berapa banyak orang Kristen sama seperti ahli-ahli Taurat ini. Paham betul, tahu cerita-cerita firman Tuhan. Mereka betul-betul mengerti cerita semua dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab mereka kuasai, tapi sayang, mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kalau kita mau jujur, ada berapa banyak orang Kristen yang masih menyimpan sakit hati, dendam, susah untuk mengampuni. Tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena kita sama seperti ahli Taurat yang paham, mengerti firman Tuhan, tapi sayang, tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau saudara menjadi pelaku-pelaku firman, maka saudara tidak akan lagi sakit hati walaupun saudara tersakiti. Saudara tidak akan menyimpan dendam dalam diri saudara. Karena saudara mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dengan melepaskan pengampunan. Saudara, saya percaya saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, kita berikan buat Tuhan. Persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Saudara, kita lakukan. Sebagai bentuk kita adalah pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya pintar menyampaikan, tetapi sayang, tidak melakukannya, nol besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra begitu spesial karena dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara mau hidup, saudara berdampak, saudara dipulihkan, saudara diberkati, saudara seperti Ezra ini disenangi raja dan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar Ezra. Kalau saudara mau seperti Ezra, lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang di sekitar saudara, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Ezra. Ezra disenangi oleh banyak orang, karena Ezra menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Saya percaya Tuhan senang kalau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga saudara, kenapa Ezra begitu spesial? Karena Ezra jadi berkat. Ezra betul-betul mendedikasikan dirinya untuk mengajar umat Tuhan
paham firman Tuhan. Amin. Masih di ayat 10, perhatikan. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, saya percaya orang yang mau mengajar pada konteks firman Tuhan ini, itu satu hal yang betul-betul harus memiliki hati. Harus betul-betul memiliki panggilan, passionnya di sana. Untuk menjadi guru, untuk mengajar. Amin. Umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini sangat membutuhkan hati, panggilan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membuat saudara spesial. Kalau saudara dan saya betul-betul memiliki hati, mendedikasikan hidup kita untuk melayani umat Tuhan, mengajar mereka tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan Ibrani 5 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ibrani 5 ayat 12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya saudara menjadi pengajar. Bukan lagi menjadi siswa yang masih terus diajar. Kalau saudara sudah bertahun-tahun jadi Kristen, sudah belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tapi saudara masih diajar terus, saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, sudah seharusnya saudara menjadi pengajar, bukan lagi menjadi orang yang diajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi di saat saudara disuruh untuk berdoa, saudara nggak bisa. Saudara, ini menandakan pertumbuhan saudara itu sangat-sangat lambat. Saudara masih anak-anak rohani. Sudah seharusnya saudara dewasa rohani. Tapi karena saudara masih anak-anak rohani, makanya firman Tuhan yang saudara kejar, saudara cari adalah firman Tuhan yang sedap didengar. Saudara, saya percaya orang-orang yang dewasa imannya, firman Tuhannya itu firman Tuhan yang keras. Itu berupa teguran-teguran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah bertahun-tahun jadi Kristen, sudahkah kita bertumbuh? Atau jangan-jangan hanya masih diajar-ajar terus sama seperti dengan anak TK. Padahal saudara sudah rambut uban, padahal saudara sudah punya anak, sudah berkeluarga, tapi masih diajar. Sudah seharusnya saudara harus mengajar. Amin. Saudara lihat Esra, dia betul-betul memiliki hati untuk mengajar umat Tuhan, mengajar tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, kalau saudara sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi disuruh berdoa, saudara nggak mau, saudara nggak bisa, saudara itu dipertanyakan iman saudara, pertumbuhan saudara. Saudara, saya mengajar di jemaat saya. Saudara, bukan hanya hamba Tuhan yang berkhotbah, jemaat juga kita memberi kesempatan, kita ajar. Amin. Kita ajar mereka bagaimana mereka bisa memimpin ibadah, men-sharing firman Tuhan, sehingga mereka siap pakai, siap terjun dalam pelayanan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi dimanapun kita berada, ketika Tuhan membutuhkan kita untuk melayani orang-orang percaya di sana, kita siap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Esra begitu spesial. Dia disenangi,
oleh raja dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kenapa? Karena Ezra betul-betul mendedikasikan hidupnya sehingga dia jadi berkat. Dia mengajarkan orang-orang Israel pada saat itu supaya mereka paham firman Tuhan. Amin. Supaya mereka betul-betul jadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Yesus ada di dalam hidup kita pasti jadi terang Tuhan, jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Ezra. Dia begitu dikasihi, disayangi, disenangi oleh banyak orang termasuk Raja Persia Artasasta. Sehingga apa yang dia butuhkan, baik itu dalam pelayanan maupun kehidupan pribadinya, sungguh-sungguh didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar apa yang membuat Ezra spesial. Karena Ezra memiliki tekad yang bulat, keinginan hatinya sudah bulat. Dia berniat untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, Ezra melakukan firman Tuhan. Apa yang dia pelajari, dia lakukan. Amin. Dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga kita belajar bahwa Ezra setelah dia tahu firman Tuhan, dia mengajar. Amin. Dia mengajarkan itu. Sehingga menjadi siklus, saudara. Menjadi pemuritan di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara jadi berkat. Tuhan mau saudara yang sudah tahu firman Tuhan, saudara ajarkan mereka yang tidak tahu. Saudara tahu berdoa, ajarkan mereka yang tidak tahu berdoa. Saudara sudah tahu sharing firman Tuhan, melayani ini dan itu. Ajarkan mereka yang tidak tahu, supaya ada regenerasi. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, kalau konteks firman Tuhan ini, Ezra disenangi, dikasihi oleh raja dan orang-orang yang ada di sekitar dia, sehingga dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kalau kita hidup sama seperti Ezra. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerja mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh darah Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa 30 hari lagi, renungan pagi ini berusia hari ke-2000. Mari, saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari kita mau jadi berkat. Amin. Mari kita lakukan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk pekerjaan Tuhan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.